Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut pada saat pagi hari ini. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari yang indah ini kita mau sama-sama belajar dari kitab Yesaya. Yang terdapat, kita sama-sama belajar dari kitab Yesaya pasal 6, ayat yang ke-1 sampai yang ke-13. Namun kita tidak akan baca semuanya. Kita akan baca dari salah satu ayat dari pasal 6 ini, di mana judul perikop di kitab Yesaya pasal 6 ini berbunyi, Yesaya mendapat panggilan Allah. Nah, dari pasal 6 ini adalah kelanjutan dari pasal-pasal yang sebelumnya. Kita tahu latar belakang kitab Yesaya ini adalah bangsa Israel hidup di dalam dosa. Bangsa Israel menyembah berhala, padahal kita tahu bersama Tuhan sangat mengasihi mereka, Tuhan sangat menyayangi umat Israel. Namun apa yang terjadi? Mereka justru melakukan hal yang bertolak belakang dari apa yang Tuhan harapkan kepada mereka. Nah, Tuhan sangat mengasihi umat Israel, Tuhan sangat menyayangi umat Israel, namun mereka malah menyakiti hati Tuhan. Mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Betapa kecewanya Tuhan melihat umat yang dipilihnya, umat yang dikasihinya, mereka memalingkan muka daripada Tuhan. Maka terjadilah hukuman menimpa umat Israel. Tuhan menyerahkan umat Israel kepada bangsa-bangsa lain. Namun ada hukuman yang lebih berat lagi yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tuhan berikan hukuman kepada umat Israel selain umat Israel diserahkan kepada bangsa-bangsa asing. Bila kita lihat di ayat yang ke-9 nantinya, bahkan namun sebelumnya kita akan bacakan di mana Yesaya ini diutus oleh Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Kita baca ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Di ayat yang ke-8 bagian B, di sana Nabi Yesaya berkata bahwa ini aku, utuslah aku. Yesaya menyerahkan hidupnya untuk melakukan panggilan Tuhan, untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Tuhan mempercayakan Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Nah, bila kita lihat di ayat sebelumnya lagi, di ayat yang ke-5, di sana berbunyi, lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, bila kita lihat di ayat yang ke-5 ini, sebelum Yosua diutus oleh Tuhan, sebelum Yosua dipanggil oleh Tuhan, sebelum Yesaya diutus oleh Tuhan, sebelum Yesaya dipanggil oleh Tuhan, Yesaya sempat berkata bahwa celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, sebelum melihat kemuliaan Tuhan, bibir Yesaya itu najis. Artinya najis itu adalah kotor. Atau perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, apalagi Yesaya sedang berada di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Di ayat yang ke-5 bagian B, di sana dikatakan bahwa di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun apa yang dikatakan di sana? Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Betapa pentingnya hidup Nabi Yesaya bagi Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan kepada umat Israel. Kita lihat apa pesan yang disampaikan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya ini. Kita baca di ayat yang ke-9. Di sana firman Tuhan berkata, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Ayat yang ke-10, buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Nah, di sini pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Yesaya untuk Nabi Yesaya sampaikan kepada bangsa Israel.
kita lihat hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel adalah orang yang tegar tengkuk, orang yang sombong, orang yang tidak punya kerendahan hati. Di sini Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Dikatakan bahwa firman Tuhan ayat yang ke-9 tadi, pergilah, ini perintah Tuhan kepada Nabi Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk pergi, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Namun apa yang dikatakan di ayat yang ke-9 bagian B, tetapi mengerti jangan sampai bangsa Israel itu mengerti apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Karena apa? Karena Tuhan kecewa kepada umat pilihannya. Tuhan kecewa terhadap umat yang dikasihinya. Karena apa? Karena bangsa Israel bertolak belakang dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel menyembah kepada ilah-ilah lain sehingga Tuhan membuang mereka ke bangsa-bangsa lain. Bahkan Tuhan berfirman mengatakan bahwa mengutus Yesaya untuk pergi, tapi jangan sampai bangsa Israel itu mengerti akan apa yang Yesaya katakan. Ayat yang ke-10, buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Buat hati mereka semakin keras. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa tegar tengkuk, tidak punya kerendahan hati. Mereka mempunyai hati yang keras, tidak mau mendengarkan apa yang baik, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Dan ayat yang ke-10 bagian B, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Di sini firman Tuhan sangat tegas. Bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sebagai umat-umat pilihan Allah, mari jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang tidak mau mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yang tidak mau mendengar apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sebagai orang-orang percaya kita punya hati yang keras, kita tidak memiliki kerendahan hati. Jangan sampai. Karena firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa supaya kita menjadi orang-orang yang punya kerendahan hati, menjadi orang-orang yang tidak tegar tengkuk, tidak mempunyai hati yang keras, namun mau mempunyai kerendahan hati yang mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, mau menjalankan tugas apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar pada saat pagi hari ini lewat kitab Yesaya ini, lewat Nabi Yesaya yang diutus oleh Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk menjalankan tugasnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, itu baik bagi kita. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu adalah hal-hal yang pastinya hal-hal yang positif, yang baik untuk masa depan kita. Jangan pernah kita punya hati yang keras. Jangan pernah kita memiliki dalam hidup kita itu roh kesombongan. Namun tetaplah miliki roh kerendahan hati dalam hidup kita. Jadilah orang-orang yang selalu taat akan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan peka akan apa yang Tuhan bisikan dalam hati kita. Peka mendengar suara Tuhan. Nah, kita tahu tadi bersama bahwa Tuhan mengutus Nabi Yesaya ini untuk mengajak atau membawa bangsa Israel bertobat dari ketidakadilan mereka. Nabi Yesaya juga menyadarkan bangsa Israel agar mereka kembali kepada Tuhan. Nabi Yesaya mendorong para pemimpin untuk hidup menurut ajaran Tuhan dan berlaku adil. Ia mengingatkan bahwa umat Allah akan celaka dan binasa ketika mereka tidak mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Ketika umat-umat Tuhan tidak mendengar apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup mereka, maka kehidupan orang tersebut akan mendapatkan celaka dan tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Nah, kenapa Tuhan sampai berkata seperti itu? Karena Tuhan sudah kecewa terhadap bangsa Israel. Jangan sampai Tuhan kecewa terhadap diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai Tuhan merasa sakit hati melihat kelakuan kita, tindakan kita yang melukai hati Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi. Oleh sebab itu, mari
kita sebagai anak-anak Tuhan punyalah roh kerendahan hati dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua dan dapat memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan di luar sana. Firman Tuhan dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi penopang dalam hidup kita, dan kita semakin hari semakin punya roh kerendahan hati, dan semakin hari semakin kita mau mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan lewat kehidupan kita. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu